non-muslim itu tidak serta-merta kafir. Ada non-muslim yang bisa disebut kafir, sebagaimana ada muslim yang bisa disebut kafir. Ya. Jadi ada non-muslim yang tidak kafir, ada muslim yang kafir. Dan nanti saya akan singgung serba sedikit. Lalu orang mengatakan, ini ajaran baru apa lagi? Kata orang. Terus saya katakan, justru yang baru itu yang mengatakan bahwa non-muslim itu otomatis kafir. Karena kalau kita pelajari pandangan para ulama misalnya, para ulama itu, ulama-ulama besar itu tidak menyatakan bahwa non-muslim itu serta-merta kafir. Nah, tapi karena perkembangan pemahaman umat Islam tentang kata kafir ini yang sangat dipengaruhi oleh kenyataan adanya situasi konflik antara negara-negara muslim yang ditindas oleh negara-negara Eropa yang non-muslim, maka kata kafir kemudian bergeser maknanya menjadi non-muslim, ya. Nah, sebetulnya nanti akan banyak dibahas saya kira oleh Buya Syakur dan Kiai Hussein Muhammad. Kita semua tahu bahwa kata kafaro itu berarti menutupi. Ya, kalau kita buka Al-Munjid misalnya dikatakan kata kerja kafaro itu adalah tindakan membuat lubang di tanah, kemudian memasukkan benih ke dalam tanah, maka proses menutup kembali lubang dan benih itu dengan tanah itu disebut kafaroh. Sehingga nanti saya lihat di makalahnya Buya Syakur kalau nggak salah dijelaskan bahwa di dalam Al-Quran kufar itu dimaknai secara netral sebagai petani, karena petani itu kerjaannya membuat lubang di tanah, menanam benih, kemudian menutupi kembali benih itu. Dan ini yang kemudian diambil ke dalam bahasa Inggris menjadi kata to cover. Kan banyak kata-kata bahasa Arab yang diambil ke dalam bahasa Eropa, termasuk bahasa Inggris. Salah satunya kata to cover itu berasal dari kata kafir. To cover itu artinya menutupi. Ya, kita semua sudah tahu itu. Di dalam Al-Quran misalnya, kekafiran identik dengan penyangkalan secara sadar tanpa pengaruh tekanan dari luar. Contohnya yang jelas misalnya Iblis dan Fir'aun. Iblis itu ketika menolak bersujud kepada Nabi Adam, menolak perintah Allah SWT untuk bersujud kepada Nabi Adam, bukan karena nggak percaya sama Allah, tapi dikatakan karena memang pembangkang dan sombong, aba wastakbar. Tapi Iblis itu tahu, percaya pada Allah, ya. Bahkan kalau kata orang seperti Ibn Arabi, Iblis itu muwahhid sejati sebetulnya, tapi muwahhid yang sombong. Karena apa? Dia nggak mau sujud kecuali kepada Allah SWT. Dia tidak mau sujud pada saat yang sama karena merasa terbuat dari api dan lebih mulia dari manusia yang terbuat dari tanah. Iblis itu tidak sujud karena kesombongannya, karena sifat pembangkang dan kesombongannya, bukan benar-benar tidak percaya atau menyangkal keberadaan Allah SWT. Juga Fir'aun, ya. Fir'aun itu di dalam berbagai, Fir'aun ini ada banyak, tapi kita bicara Fir'aun yang Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan idhaba ila Fir'aun wa innahu tagha lupa semua, wa qula lahu qawlan layyina. Kenapa kepada Fir'aun itu Allah SWT memerintahkan agar Nabi Musa dan Nabi Harun bicara dengan lemah lembut? Karena Fir'aun itu orang baik. Di dalam catatan sejarah banyak sekali kebaikan-kebaikan dari Fir'aun yang itu, ya. Bahkan Ibn Arabi itu menulis satu risalah khusus yang menunjukkan bahwa Fir'aun itu di akhir hayatnya diampuni oleh Allah SWT. Kalau dalam kasus yang umum, Fir'aun itu kan tidak diampuni karena katanya dia menyatakan keimanan ketika nyawanya di dalam kerongkongan. Tapi Ibn Arabi menulis risalah khusus untuk membuktikan bahwa sebetulnya Fir'aun itu tidak dalam keadaan mau mati ketika mengatakan itu, termasuk membuktikan bahwa Fir'aun itu bisa berenang dan lain sebagainya. Jadi ada risalah sekitar 20 halaman
di mana Ibn Arabi menulis khusus membuktikan bahwa taubatnya Fir'aun itu diterima. Fir'aun ini orang baik yang percaya pada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia sombong seperti iblis. Akhirnya dia menyangkal ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang-orang kafir Quraisy misalnya, yang disebut kafir Quraisy, apakah mereka itu orang yang tidak percaya pada Allah dan tidak percaya pada Nabi Muhammad? Al-Quran dengan jelas menunjukkan mereka percaya pada Allah dan mereka percaya pada kenabian Nabi Muhammad, ya. Di dalam surat Az-Zumar dikatakan, saya baca terjemahnya, dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka menjawab Allah. Terus keyakinan mereka kepada kerasulan Nabi Muhammad dikatakan, ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 89, dan setelah datang kepada mereka kitab Al-Quran yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal biasanya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir, ya, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka pahami, setelah datang kepada mereka apa yang mereka pahami, lalu mereka ingkar kepadanya, maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar. Masih ada ayat-ayat lain, saya baca secara cepat aja, ya. Di dalam surat Ali Imran ayat 86, bagaimana Allah akan menunjukkan kepada suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu Muhammad SAW benar-benar Rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka, ya. Dikatakan di sini bahwa orang kafir Quraisy itu percaya pada Allah, percaya pada kerasulannya Nabi Muhammad SAW. Nah, orang yang disebut kafir itu, nanti saya akan uraikan lebih jauh, adalah orang yang sudah memiliki keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala, sudah memiliki keyakinan tentang kerasulan Rasulullah SAW, tapi karena alasan-alasan lain yang disebut vested interest, nanti saya jelaskan, mereka menyangkal itu. Nah, orang kadang-kadang kalau saya bicara soal ini, mereka terus bilang, loh, terus yang disebut kafir itu seperti apa? Kok non muslim bukan kafir? Contoh yang jelas yang diberikan pada oleh Al-Quran itu kekafiran orang-orang kafir Quraisy. Nah, ini saya bawakan dua ilustrasi dari tarikh, ya. Misalnya diceritakan oleh Ibn Hisham di dalam sirahnya di bawah subbab alladzina istama'u ila qira'atin nabi. Itu mungkin sebagian sudah pernah dengar, ini menyangkut tiga orang, satu Abu Sufyan, Abu Jahal, dan Akhnaf ibn Syuraiq. Tiga orang tokoh Quraisy ini digambarkan di dalam tarikh. Mereka suka keluar dari kota Makkah menuju luar kota Makkah, tempat kalau istilahnya sekarang itu night club, tempat mereka minum-minum, main perempuan. Nah, suatu kali Abu Jahal keluar mau menuju kota Makkah, kemudian dia mendengar suara orang membaca sesuatu. Kok kelihatannya menarik? Ternyata setelah mereka lacak, suara yang menarik itu datang dari rumahnya Muhammad, Rasulullah SAW. Kemudian mereka mendekati rumah Nabi Muhammad, terus Abu Sufyan mendekati rumah Nabi Muhammad, kemudian meletakkan telinganya di dinding rumah Nabi Muhammad, tertarik pada saat itu Rasulullah sedang membaca Al-Quran. Dan tanpa sadar mereka Abu Jahal meletakkan telinganya di dinding rumah Rasulullah sampai tiba-tiba pagi datang, jadi berjam-jam. Begitu mereka itu tertarik oleh bacaan Al-Qurannya Rasulullah. Dia kaget ketika hari mulai terang, dia menoleh kanan kiri takut orang melihat. Pas menjauh dari rumah Nabi Muhammad, dia ketemu dengan Abu Sufyan dan Akhnaf ibn Syuraiq, yang ternyata sama-sama meletakkan telinganya di sisi-sisi rumah Rasulullah karena mendengar bacaan Al-Quran Rasulullah. Ketika ketemu itu mereka kaget, kamu dari mana, kamu dari mana? Ternyata ketiganya habis menempelkan berjam-jam telinganya mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran. Terus mereka bilang, wah, ini kalau sampai orang tahu bahwa kita berjam-jam terpesona oleh bacaan Al-Qurannya Muhammad, apa kata orang itu? Katanya, mari kita berjanji mulai sekarang kita nggak akan melakukan hal itu lagi. Terjadi esoknya
Abu Jahal lewat rumah Nabi Muhammad, dengar lagi, terpesona lagi, lihat kanan kiri nggak ada orang, dia tempelkan lagi telinganya, berjam-jam mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran sampai terang lagi. Kaget dia, mau lari, ternyata Abu Sufyan dan Akhnaf bin Syurah juga menempelkan itu. Terjadi sampai 3 kali, dan mereka akhirnya berjanji betul-betul nggak boleh sejak saat itu mereka mendengarkan Al-Quran di rumah Nabi Muhammad, dan akhirnya mereka berhenti. Nah, itu satu petunjuk bahwa sebetulnya mereka itu tahu, yakin dan merasakan kebenaran wahyu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kenapa mereka tolak? Ya, kenapa mereka tolak? Nah, ini yang ini yang akan saya sampaikan, ya. Ini kenapa yang saya sebut kafir itu orang yang sudah yakin akan kebenaran dan kemudian menolak karena alasan lain. Nah, kita tahu bahwa kota Makkah itu kalau dari segi sumber daya alam tuh nggak ada sama sekali. Sampai sebagian orang mengatakan asal kata kota Makkah itu katanya Bakkah. Ya, orang yang datang ke situ karena sulitnya ekonomi, bukan sulitnya ekonomi, sulitnya berusaha. Itu sampai mereka menangis, meskipun ada versi lain dari asal muasal kata Makkah itu. Nah, tapi Makkah itu punya Ka'bah. Ka'bah ini selalu didatangi oleh para kafilah, itu yang di dalam surat li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syifai ya wasaif, betul. Ini karena saya berangkat bangun jam 4 pagi, ini acara ketiga. Jadi kalau siang tadi baterai sudah turun, ini sekarang bukan baterai, otak sudah nggak bisa diajak kompromi. Nah, itu yang diceritakan kafilah yang ganti musim mengubah rutenya, tapi mereka itu selalu melewati Makkah sambil mengatur pembelian perbekalan mereka ketika sampai ke Makkah. Jadi dihitung perbekalannya, nanti mereka mampir Makkah, perbekalannya habis, mereka akan membeli barang-barang dari pasar-pasar di kota Makkah. Ini diceritakan misalnya pada bukunya Hussein Haikal, Hayat Muhammad, ya, diceritakan. Dan bukan itu saja, kota Makkah itu menjadi pusat wisata pada waktu itu karena adanya Ka'bah dan adanya berhala-berhala di dalam Ka'bah, ya. Jadi akhirnya apa? Pasar-pasar di Makkah itu disebutkan di sini misalnya Ukad, ya, kemudian Mijannah dan Dilmajaz, itu 3 pasar yang selalu rame oleh kafilah dan wisatawan yang datang ke Makkah. Kemudian terjadilah perdagangan di situ, ya. Seperti Singapura. Singapura itu nggak punya sumber daya alam, tapi dia pusat perdagangan. Jadi ekonomi kota Makkah itu maju, dan yang mengambil manfaat dari majunya ekonomi kota Makkah itu adalah pimpinan-pimpinan orang Quraisy di situ, termasuk Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya. Ya, nah mereka bisa menjadi kapitalis dan pemimpin itu karena adanya kegiatan ekonomi yang stimulusnya datang dari datangnya orang-orang untuk menyembah berhala di Ka'bah. Ketika Rasulullah pertama kali jadi nabi, mereka tidak menolak karena ini nabi yang mereka tunggu. Tapi begitu mereka dengar Rasulullah melarang mereka menyembah berhala, ya, pada saat itu ini persoalan survival ekonomi politik. Kalau sampai mereka mengikuti Rasulullah, berhala-berhala itu dihabiskan di dalam Ka'bah, maka kafilah-kafilah nggak akan lewat situ, wisatawan nggak akan datang. Akibatnya perekonomian Makkah akan mati menurut khayalan mereka, dan mereka akan menjadi miskin dan kehilangan kekuasaan. Nah, jadi kekafiran itu sekali lagi kita lihat, mereka percaya pada Allah, mereka percaya pada kerasulan Nabi Muhammad, tapi karena takut miskin, karena mereka takut kehilangan kekuasaan, mereka menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini yang disebut kafir, ya.
Maka kemudian para ulama dari zaman dulu sampai ulama modern itu mensyaratkan bahwa seseorang itu baru boleh disebut kafir kalau sudah terjadi apa yang disebut sebagai qiyamul hujjah, tegaknya hujjah. Tegaknya hujjah itu artinya apa? Bahwa sudah sampai kepada mereka hujjah yang meyakinkan tentang kebenaran agama Islam. Kalau mereka baru mendengar agama Islam, tapi agama Islam yang mereka dengar belum sampai menjadi sebuah hujjah yang meyakinkan mereka, lalu mereka menolak Islam, mereka nggak bisa disebut sebagai kafir. Jadi yang disebut tidak sampai dakwah, seperti misalnya ulama modern itu Syekh Mahmud Shaltut. Syekh Mahmud Shaltut itu dalam Al-Islam Aqidah wa Syariah itu mendefinisikan yang tidak sampai dakwah itu bukan cuma orang yang tinggal di tempat-tempat yang jauh, tapi orang-orang yang Islam sampai kepada mereka, tapi sampainya tidak dalam keadaan meyakinkan, tidak dalam keadaan membuat mereka yakin bahwa Islam ini memang agama yang benar. Dengan kata lain tadi saya sebutkan belum terjadi apa yang disebut qiyamul hujjah. Seringkali kalau saya ngomong begini di beberapa ini, orang mengatakan, loh Pak, di zaman internet dan komunikasi seperti ini, masa orang nggak bisa tahu tentang Islam? Saya biasanya nggak mau jawab panjang lebar. Saya mau tanya juga dengan yang hadir di sini. Berapa orang di sini yang setiap minggu mendengarkan mimbar agama Katolik di TVRI? Saya mau tanya. Ada nggak? Saya mau tanya berapa orang yang setiap hari buka internet belajar agama Kristen atau Katolik atau Buddha atau Hindu untuk mencari kebenaran? Siapa? Nah, saya bilang, lah kok enak, kamu nggak mau mempelajari agama orang dan kamu meminta orang lain mengajari agamamu. Sama seperti kita, mereka juga nggak belajar agama Islam, ya. Karena itu nggak bisa kita bilang ini zaman internet orang pasti tahu Islam. Sebagian orang tuh dengar Islam jelek-jeleknya. Sehingga kalau ada orang Katolik yang agamanya menekankan kasih, terus dia dengar tentang Islam seperti ISIS, hanya orang Katolik yang gila yang mau meninggalkan agama Katolik dan masuk Islam. Kalau yang dia dengar adalah Islam sebagaimana yang dihayati oleh orang ISIS. Nah, orang-orang seperti ini termasuk orang-orang yang tidak tegak syarat adanya hujjah yang meyakinkan mereka. Seseorang tidak disebut kafir sebelum hujjah yang meyakinkan tegak atas diri mereka. Saya mengutip misalnya Imam Ja'far Shadiq, gurunya para a'immah madhab di kalangan kita, mengatakan sekelompok orang tidak disebut kafir bila mereka jahil, tidak tahu, bahkan mereka tahu tapi diam dan tidak menentang. Ini pernyataan Imam Ja'far ini luar biasa menarik. Kalau tidak tahu tidak boleh disebut kafir. Kalau tahu tapi mereka tidak mengganggu, mereka diam, tidak boleh disebut kafir. Ya. Kalau mereka tidak menentang, tidak boleh disebut kafir. Ini lebih jauh lagi. Bukan cuman harus ada qiyamul hujjah, bahkan kalau sudah ada qiyamul hujjah tapi mereka diam dan tidak melakukan gangguan kepada kaum muslimin, dia tidak masuk dalam kategori kafir. Jadi ketika Al-Quran memerintahkan agar membunuh orang-orang kafir, itu pasti konteksnya melawan penindasan. Jadi kalau ada orang yang betul-betul kafir, katakanlah orang muslim tahu kebenaran Islam, enggak, saya mau lain dari orang lain, saya mau jadi PKI, enggak percaya pada Islam, tapi dia cuman baca bukunya Karl Marx, baca bukunya itu, enggak melakukan gangguan, itu tidak disebut kafir dan tidak masuk dalam kategori yang harus dilawan oleh umat Islam. Jadi yang disebut kafir itu sudah tahu Islam benar, tetap menentang, sudah begitu memerangi, baru perintah untuk memerangi orang kafir itu jatuh. Kalau dia tidak tahu, belum tegak hujjah, tidak bisa disebut kafir. Sudah tegak hujjah tapi tidak menentang, mereka diam, tidak mengganggu, menurut ucapannya Imam Ja'far ini nggak bisa disebut, tidak bisa dimasukkan dalam kategori orang kafir, ya. Nah, saya ingin percepat
Jadi misalnya Imam Ghazali itu di bukunya Faisalut Tafriqah mengatakan bahwa ya ini ada halamannya, silahkan dicek dulu oleh Mas Azam, ini asisten saya dibekali teks aslinya dalam bahasa Arab, tapi kebetulan malam ini nggak siap, tapi boleh dibuka, ada jilidnya, ada terbitannya, ada halamannya. Imam Ghazali mengatakan dalam Faisalut Tafriqah bahwa mayoritas umat Kristen di Roma dan di Turki di masa Imam Ghazali hidup adalah umat yang akan terselimuti dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pernyataan Imam Ghazali tentang orang non Muslim ya, atau orang Nasrani yang disebut yang berada di Rum dan di Turki. Mereka akan terselimuti oleh rahmat Allah. Kata Imam Ghazali lebih jauh, mereka tidak bisa dipandang sebagai kafir dan mendustakan Islam, terutama, silakan Bu. Jadi saya ulang sedikit, Imam Ghazali dalam Faisalut Tafriqah mengatakan bahwa mayoritas umat Kristen di Roma dan di Turki di masa itu adalah umat yang akan terselimuti dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Ghazali lebih jauh, mereka tidak bisa dipandang sebagai kafir dan mendustakan Islam, terutama karena informasi tentang Islam sampai kepada mereka dalam bentuk yang tak meyakinkan. Jadi belum terjadi qiyamul hujjah ya. Selain karena posisi mereka yang jauh dari pusat peradaban Islam. Itu yang dikatakan Imam Ghazali. Demikian juga pandangannya Rasyid Ridha di dalam tafsir Al-Manar dan di dalam jurnal Al-Manar ya. Rasyid Ridha secara khusus menekankan bahwa orang yang disebut kafir yang di dalam Al-Quran dikatakan sia-sia amalnya, itu kata Rasyid Ridha adalah mereka yang telah sampai dakwah Nabi Muhammad secara meyakinkan tapi tetap keras kepala tidak mau menerima. Lagi-lagi seperti Imam Ghazali dan para ulama yang lain, hanya kalau sudah terjadi qiyamul hujjah, informasi tentang Islam sampai kepada mereka dengan meyakinkan, tapi karena keras kepala atau karena vested interest seperti para pemimpin kafir Quraisy itu, kemudian mereka menolak keyakinan itu, baru mereka boleh disebut sebagai kafir. Sekarang kita sebutkan bahkan pandangannya Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah ini saya pernah di demo, mau diskusi buku saya di Solo, mau di demo, diancam, mau dirajam, mau di segala macam di IAIN Surakarta. Itu antara lain karena saya mengatakan bahwa Ibn Taimiyah itu, ajaran-ajaran Ibn Taimiyah itu salah satu sumber dari takfirisme. Saya waktu itu mengutip ucapannya Syekh Hasan Farhan Al-Maliki, seorang ulama di Saudi Arabia yang menulis buku apa, Salafiyah Laisa Madhaban atau apa gitu ya. Itu Syekh Hasan Farhan Al-Maliki mengatakan bahwa sumber takfirisme di zaman modern itu datang dari Ibn Taimiyah. Terus mereka marah dan mereka mengatakan justru Ibn Taimiyah itu berhati-hati di dalam mengkafirkan. Nah, saya mau sebutkan dulu, betul Ibn Taimiyah itu berhati-hati dalam mengkafirkan, tapi di sisi lain mudah sekali mengeluarkan label kafir. Jadi di dalam fatwa Ibn Taimiyah itu membedakan antara yang disebut, pertama Ibn Taimiyah itu mengatakan seseorang baru bisa disebut kafir seperti Imam Ghazali dan yang lain setelah datangnya hujjah yang meyakinkan, setelah terjadinya qiyamul hujjah. Dan Ibn Taimiyah itu membagi takfir itu yang boleh hanya takfir mutlak, tidak boleh takfir muayyan. Jadi boleh kita mengatakan seseorang jika memiliki ciri ini, maka dia boleh disebut kafir. Satu kelompok kalau memiliki ciri ini, maka kelompok itu boleh disebut kafir. Itu yang disebut takfir mutlak. Tapi tidak boleh takfir muayyan, mengatakan kelompok ini kafir, orang ini namanya Fulan bin Fulan kafir, itu nggak boleh, kata Ibn Taimiyah. Nah memang kalau lihat ini betul protes orang kepada saya bahwa Ibn Taimiyah itu berhati-hati di dalam
mengkafirkan orang. Tapi pada saat yang sama, saya kebetulan nggak bawa di tulisan-tulisan Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah itu kan orangnya temperamental. Itu mengkafirkan kelompok ini, mengkafirkan kelompok ini, mengkafirkan kelompok ini. Dia melakukan takfir muayyan yang secara teoritis dia larang. Jadi memang betul Ibn Taimiyah itu gampang mengkafirkan orang, sehingga akhirnya para pengikutnya sekarang ini menjadi takfiri-takfiri yang gampang mengkafirkan orang. Ya. Nah, jadi ini yang terakhir, karena waktu saya pasti sudah mau habis. Itu biasanya kalau saya bicara begini, orang langsung mengatakan apa? Sudah jelas di dalam Al-Quran. Kadang-kadang argumentasi orang itu agak aneh. Itu dalam Qul ya ayyuhal kafirun kan jelas. Ya jelas. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu tidak menyebutkan siapa yang kafir, bahwa kita menyembah Tuhan yang berbeda sebagaimana yang mereka sembah. Jadi saya nggak mengatakan tidak ada orang kafir, saya hanya mengatakan siapa yang boleh disebut sebagai kafir. Tapi biasanya ada argumentasi yang telak, dianggap telak oleh orang-orang itu tentang kafirnya orang-orang Nasrani. Yaitu ayat Al-Quran apa bunyinya? Laqad kafaral ladina qalu innallaha thalithu thalatha. Ini kalau dalam bahasa Arab dikatakan wa intahal amr. Sudah jelas Al-Quran mengatakan telah kafir orang yang menganggap Tuhan itu satu di antara tiga. Padahal kalau kita pelajari dari pandangan para ulama klasik, yang dimaksud oleh Al-Quran itu bukan agama Nasrani secara keseluruhan. Itu kalau kita baca misalnya Al-Milal wan Nihalnya Syahristani, ya, dari bahan-bahan yang disampaikan kepada saya, itu Al-Quran Syahristani, Ibnul Qayyim juga mengatakan hal yang sama, bahwa yang dimasukkan oleh Al-Quran yang kafir itu adalah ada dua kelompok sekte Kristen di zaman itu. Satu yang disebut sebagai Mulkaniyah, satu yang disebut sebagai Yakubiyah. Ini orang yang percaya bahwa Tuhan itu tiga dalam zatnya. Tapi seperti kata Imam Ghazali, ya, di dalam bukunya Imam Ghazali yang judulnya Fadhailul Anam min Rasail Hujjatil Islam Al-Ghazali. Di dalam kumpulan Rasailnya Imam Ghazali mengatakan, ya, bahwa Trinitas itu bukan syirik. Kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, Trinitas itu salah satu bentuk tauhid. Imam Ghazali mengatakan dalam Fadhailul Anam bahwa Trinitas itu adalah salah satu bentuk tauhid. Karena apa? Karena kata Imam Ghazali tidak setuju itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan itu enggak. Tapi Trinitas itu bukan syirik. Karena kata Imam Ghazali dalam Trinitas itu tiga Tuhan itu, tiga itu difahami sebagai tiga sifat. Satu Tuhan dengan tiga sifat, makanya disebut Trinitas. Tri dalam unitas, tiga sifat dalam satu jauhar, kata Imam Ghazali. Jadi bukan tiga jauhar yang dikritik oleh Al-Quran ketika mengatakan laqad kafaral ladina qalu innallaha thalithu thalatha, itu bukan Trinitas, tapi pandangan Triteisme dari dua sekte yang ada di Jazirah Arab, yaitu sekte Mulkaniyah dan sekte Yakubiyah. Jadi kalau kita pelajari dalam Al-Quran, sebetulnya jelas, dan pandangan ulama yang dulu, termasuk pandangan Ibn Taimiyah maupun pandangan ulama khalaf seperti Rashid Ridha dan Shaltut yang tadi saya sebutkan, bahwa tidak ada pendapat yang mengatakan non muslim itu otomatis kafir, itu nggak ada. Jadi ketika saya diprotes, ini ajaran baru apa lagi, saya balik, justru yang baru itu yang mengatakan bahwa non muslim itu otomatis kafir. Para ulama tidak mengatakan hal seperti itu, ya. Ringkasnya saya tidak akan bahas. Kufur itu kategori moral, bukan kategori teologis, ya. Atau sebagian besar dari makna kekafiran itu masuk dalam kategori moral. Maka di dalam Al-Quran, di dalam hadis dan di dalam Al-Quran juga sering dikatakan bahwa orang-orang yang
muslim tapi akhlaknya buruk, itu disebut sebagai orang yang tidak beriman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak beriman seorang kalau dia kenyang, tetangganya kelaparan. Ya, banyak sekali itu. La yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ya, banyak sekali itu kategori yang mengatakan bahwa orang-orang muslim itu bisa tidak beriman, ya. Dan itu adalah salah satu makna dari kekafiran. Nanti akan dibahas oleh saya kira Buya Syakur atau Kiai Husain Muhammad. Sebetulnya itu kategori, sebagian besarnya adalah kategori moral, sehingga tidak mesti non muslim itu kafir, tapi non muslim yang jahat, yang moralnya buruk dia kafir, sebagaimana muslim yang moralnya buruk itu juga kafir, ya. Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan ada orang beragama tapi tidak berakhlak, dan ada orang yang berakhlak tapi tidak bertuhan, ya. Jadi kategorinya itu, ya. Jadi saya kira itu yang ingin saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Sebagai penutup, karena sudah telanjur saya dikatakan mau bicara tentang pandangan tasawuf tentang kekafiran, tapi saya tidak menyiapkan itu. Itu sebenarnya kalau di dalam tasawuf jelas. Saya akan ambil contoh, Rumi itu misalnya dikenal mengatakan bahwa agamaku itu adalah agama cinta, ya. Dan dia mengatakan saya cari Tuhan di Ka'bah, saya cari Tuhan di Kanisa, saya cari Tuhan di gereja, saya cari Tuhan di mana-mana, saya nggak ketemu, tapi agamaku adalah agama cinta. Maksudnya apa? Seperti Ibn Arabi itu mengatakan di dalam Syarah Tarjumanul Aswaq, dia mengatakan bahwa, dan menarik sekali pandangan Ibn Arabi tentang hubungan Islam dan agama-agama non Islam, itu pakai metafor astronomi yang sangat modern. Jadi Ibn Arabi kan terkenal dengan syairnya, saya kira Kiai Husain hafal itu syairnya. Kemanapun kafilah cinta mengarah, kesitulah agamaku, kata Ibn Arabi. Jadi dia sebut bukan Islam, bukan Kristen, bukan itu, tapi dia ikut dengan kafilah cinta. Tapi dalam Syarah Tarjumanul Aswaq, dia mengatakan bahwa yang dimaksud agama cinta yang dia maksud itu adalah agama Muhammad. Tapi apakah kemudian agama-agama lain itu kehilangan kandungan kebenarannya? Tidak, katanya Ibn Arabi, itu agama Islam itu seperti sinar matahari. Agama-agama non-Islam itu seperti sinar bintang-bintang. Ketika sinar matahari tidak ada, maka sinar bintang-bintang itu tampak. Tapi ketika matahari terbit, itu apakah sinar bintang-bintang itu hilang? Jadi ketika siang hari itu kan nggak ada sinar bintang, itu apakah bintang tidak bersinar? Tidak, bintang itu bersinar, tapi sinarnya terserap dalam intensitas sinar matahari yang jauh lebih terang. Jadi Ibn Arabi bukan mengatakan ketika Islam datang maka agama lain kehilangan kebenarannya, tapi Ibn Arabi mengatakan ketika Islam datang mencakup kebenaran agama-agama lain dan menambahkan, menyempurnakan kebenaran-kebenaran yang ada di agama lain. Tapi Sufi itu tidak eksklusif, Sufi itu inklusif. Bukannya mengatakan agama lain tidak benar, tapi Islam telah mencakup dan menyempurnakan ajaran agama-agama lainnya. Jadi kapan-kapan nanti saya akan bicara, insya Allah saya siapkan, saya research sedikit tentang pandangan kaum Sufi tentang kata kafir. Tapi kalaupun saya bicara itu, saya nggak berani bicara di sebelahnya Buya Syakur dan Kiai Husain Muhammad, ya. Jadi nanti saya bicara sendiri insya Allah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.